حجتنا يوم تأذي الناس بالحجج يا رسول الله لك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري يا رسول الله ودرجي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله لك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di malam hari ini, di waktu maghrib yang penuh dengan berkah ini, kita semua masih ditakdir oleh Allah taala untuk dapat duduk di dalam masjidnya Allah taala. Bersama-sama kita akan mendengarkan beberapa hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita dengarkan daripada ilmu Allah taala jadikan sebagai ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dikatakan di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amla alayya la yastawil qaiduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat mendiktekan kepada saya Zaid bin Thabit, yaitu mendiktekan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la yastawil qaiduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama orang yang lebih memilih duduk ada di rumahnya masing-masing dengan orang-orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya Allah taala. Allah taala berfirman, tidaklah sama derajat orang-orang yang duduk di rumah mereka, orang-orang duduk daripada orang-orang mukmin. Maksudnya duduk, mereka lebih milih tinggal ada di rumah daripada berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama, kata Allah taala. Orang yang berjihad derajatnya tinggi,
Tapi orang yang tidak mau berjihad tidak punya derajat yang tinggi. La yastawi, tidak sama kata Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ketika itu tiba-tiba datang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum niku nyuwun sewu, niku sahabat ingkang a'ma, matanya itu buta. Beliau datang kepada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu an dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina beliau berkata, "Ya Rasulullah, lau astati'ul jihad la jahadtu." Wahai Rasulullah, tadi saya mendengar engkau mendiktekan firman-Nya Allah taala, tidaklah sama derajatnya orang-orang yang duduk di rumahnya tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalannya Allah taala, tidak sama. Ya Rasulullah, saya ini Abdullah bin Umi Maktum, saya ini orang yang matanya apa? Buta. Kalau saya mampu berjihad, saya pasti akan berjihad, kata Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Selang berapa saat turun firman selanjutnya melanjutkan daripada ayat tersebut. Firman tersebut mengatakan ghairu ulid dharar. Tidak sama orang yang duduk di rumahnya tidak berjihad dengan orang-orang yang keluar rumah berjihad di jalannya Allah taala, selain orang yang ada udzur. Maknanya kalau ada orang dia terkena udzur, dia tidak mampu untuk berjihad di jalannya Allah taala, hatinya nyesel, hatinya sedih, dia ngelihat orang-orang yang berjihad di jalannya Allah taala, tapi ternyata ini orang dia ada udzur tidak bisa berjihad karena sakit, matanya buta, atau karena ada udzur yang lain misalnya, hatinya sedih, dia batin, kalau saya mampu mau berjihad. Maka orang seperti ini tetap mendapatkan pahalanya jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak berjihad karena ada udzur. Coba tidak ada udzur ikut berjihad apa enggak itu? Ikut berjihad. Ini maknanya, makna daripada riwayat ini, seseorang itu kalau tidak ibadah ya jelas tidak sama dengan orang yang ibadah. Orang yang ke masjid tidak sama dengan orang-orang yang tidak ke masjid. Orang yang sholat ada di rumah ya tidak sama dengan orang yang sholat di dalam masjid. Tapi kalau misalnya ada orang tidak mampu ke masjid karena ada udzur, kemudian di dalam hati dia ada perasaan sedih, andai kata saya mampu saya ke masjid, maka orang seperti ini tetap mendapatkan pahalanya sholat di dalam masjid. Kenapa sebabnya? Karena ini orang memang ada keinginan, memang ada keinginan untuk ke masjid, tapi karena ada udzur yang menghalangi untuk tidak sampai ke dalam masjidnya Allah taala. Nah, inilah yang namanya niat itu seperti itu. Orang kalau dia sudah niat, maka andai kata ada udzur sehingga niatnya tidak bisa dilaksanakan, tetap dihitung mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain masih berkenaan daripada riwayat tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam suatu peperangan, Nabi itu beliau berkata, "Inna aqwaman bil Madinah khalfana ma salakna syi'ba wala wadiya illa wahum ma'ana fihi habasahumul udzur." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam suatu peperangan beliau berkata, ada beberapa orang-orang, ini coba perhatikan, jangan ada yang bicara nggih. Kalau hadis dibacakan tidak boleh bicara, kalau Al-Quran dibacakan tidak boleh bicara, kalau hadisnya Nabi dibacakan tidak boleh bicara. Coba diperhatikan. Nabi SAW ketika di dalam suatu peperangan, Nabi beliau berkata, ada beberapa orang-orang yang tertinggal di kota Madinah, tidak ikut pergi jihad sama kita, tidak ikut pergi jihad sama kita. Tapi Nabi katakan, tidaklah kita melewati suatu lembah, tidaklah kita melewati suatu bukit, kecuali sejatinya mereka itu selalu bersama dengan kita. Habasahumul udzur, mereka itu terkekang dengan udzur, kata Nabi SAW. Nabi pergi keluar dari kota Madinah bersama dengan para sahabatnya untuk berperang, berjihad di jalannya Allah Ta'ala. Tiba-tiba Nabi bilang, ini ada beberapa orang-orang muslim di kota Madinah,
mereka tidak ikut bersama dengan kita. Tapi tidaklah kita melewati lembah atau kita tidak melewati bukit ini kecuali sejatinya mereka itu selalu bersama dengan kita. Padahal mereka tidak sama kita, tapi sejatinya mereka selalu bersama dengan kita karena mereka terkekang dengan udzur. Ya, apa maksudnya? Orang-orang yang pergi jihad, ternyata ada orang yang tidak jihad karena ada udzur. Karena ada apa? Karena ada udzur. Maka orang tersebut tetap terhitung di hadapan Allah seperti orang yang berjihad walaupun dia tidak berjihad. Kenapa sebabnya? Terkekang dengan apa nih? Udzur. Begitu juga kalau jenengan di dalam kehidupan ini. Kita kalau sudah punya niatan kepingin sedekah misalnya, kita sudah punya niatan kepingin sedekah, tatkala orang-orang ketika di bulan Ramadan di waktu-waktu yang mulia mereka mengeluarkan harta bersedekah di jalan Allah Ta'ala, kita sudah punya azam, kita sudah punya niat, kita sudah punya tekad. Subhanallah, sebelum sedekah dikeluarkan uangnya hilang. Nah, sebelum sedekahnya dikeluarkan uangnya apa? Hilang. Maka sejatinya orang ini tetap mendapatkan pahala apa nih? Pahala sedekah. Kenapa sebabnya? Karena ada udzur, uangnya apa? Hilang. Nggak usah sedih. Jadi kalau tertinggal sama orang-orang ngerjakan ibadah, kita tidak bisa ngerjakan karena ada udzur, nggak usah sedih. Walaupun kita tidak ikut, tetap mendapatkan pahalanya. Tuh lihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau itu tidak ikut perang Badar. Nyuwun sewu, perang Badar niku para jamaah yang dimuliakan Allah, niku sedaya para sahabat yang ikut perang Badar niku dapat jaminan dari Allah Ta'ala bakal diridhoi sama Allah Ta'ala. Niku perang Badar niku. Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar. Ternyata usut punya usut tidak ikut perang Badar karena istri beliau sakit. Ya, karena istri beliau napa? Sakit. Siapa istri beliau? Istri beliau putrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman niku menantunya Rasulullah. Sayyidina Utsman itu menantunya Rasulullah. Beliau nikah dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Sayyidina Utsman nikah dengan adiknya Ruqayyah, Sayyidatuna Ummi Kulthum. Jadi menantu Nabi berapa kali itu? 2 kali. Lah ketika di dalam peperangan Badar istri beliau sakit, yaitu putrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau tidak bisa ikut perang Badar. Tapi karena tidak ikutnya karena ada udzur, merawat istri yang sakit, apalagi istrinya itu adalah putrinya siapa itu? Putrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Utsman tetap dimasukkan di dalam sahabat yang ikut perang Badar, padahal tidak ikut perang Badar karena ada udzur. Nah niki pelajaran. Orang niku kalau misalnya terkekang ada udzur sehingga tidak bisa ngerjakan suatu ibadah, maka tetap mendapatkan pahala, tapi dengan catatan hatinya sedih. Dengan catatan hatinya apa nih? Sedih. Beda kalau misalnya gini, oh alhamdulillah kok pas beser akhirnya tidak ke masjid. Nah niku malah tidak ditulis, malah tambah besernya tambah parah nanti akhirnya niku. Dan jenengan kok tidak ke masjid kenapa? Iya ada udzur. Alhamdulillah diparingi udzur saya. Nah niku malah tidak ada pahalanya itu. Tapi kalau kena udzur terus sedih, lah niku loh. Niku ditulis pahala sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu riwayat juga mengatakan niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi seorang mukmin niku nyuwun sewu kalau sudah niat, andai kata niatnya tidak terlaksana karena ada udzur, tetap mendapatkan pahalanya. Itu tetap dapat pahalanya niku. Iya. Ada satu kisah. Iya. Niki kisah juga berkenaan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Utsman niku nyuwun sewu termasuk sahabat Nabi yang kaya. Termasuk sahabat Nabi yang apa? Yang kaya. Niku pernah suatu saat Sayyidina Utsman niku beliau masuk ke dalam satu desa. Kebetulan penduduk desa niku lagi paceklik. Ya, lagi paceklik, air niku lagi susah-susahnya.
Ketika itu beliau, karena beliau orang yang kaya, beliau orang yang dermawan, beliau orang yang suka menggunakan hartanya fisabilillah, beliau tanya kepada orang setempat, di sini ada ndak sumur yang dijual? Di sini ada ndak sumur yang dijual? Satu orang bilang, ada wahai Sayyidina Utsman, ada satu sumur, airnya banyak. Milik siapa? Milik seorang Yahudi. Nah, milik seorang Yahudi. Maka ketika itu Sayyidina Utsman beliau bilang, ya sudah, tunjukkan saya mana rumahnya. Saya mau beli itu sumur supaya penduduk sini tidak ada yang kekeringan. Datang Sayyidina Utsman ke rumah orang Yahudi tersebut, maka subhanallah terjadi transaksi. Iya, beliau menawar, berapa itu harga sumur kamu wahai orang Yahudi? Maka subhanallah, itu orang Yahudi tiba-tiba melipat gandakan harganya, tidak masuk akal. Kayak misalnya barang sekarang harganya 10 juta dijualnya 10 M. Niku lah tidak masuk napa niku? Tidak masuk akal. Niku orang Yahudi yang boleh niki. Memang sengaja pengen orang-orang pada kelaparan, pengen orang-orang pada kekeringan. Saya mau jual kepada kamu wahai Utsman, harganya sekian, tidak masuk akal. Maka subhanallah ketika itu Sayyidina Utsman kebetulan tidak bawa uang sejumlah seperti itu. Maka beliau pulang ke rumah beliau dengan niatan keesokan harinya mau datang ke sana mau dibeli. Ya, keesokan harinya datang ke sana mau mau dibeli. Subhanallah, besok harinya ketika beliau datang dengan membawa uang, ketika itu subhanallah orang Yahudi itu sudah menjual sumurnya. Sumurnya sudah dijual kepada orang Yahudi yang lain dan dipakai untuk pribadi, bukan dipakai untuk penduduk setempat. Ya, maka hati Sayyidina Utsman apa ini? Sedih beliau. Ya Allah, telat saya. Coba saya datangnya lebih dahulu daripada orang Yahudi yang membeli sumur itu. Saya beli ini sumur, saya sedekahkan untuk para penduduk yang ada di desa sini, kata Sayyidina Utsman. Ketika itu beliau sedih sampai meneteskan apa ini? Air mata. Ya iya Pak, masuk keringat nih. Ya, neteskan air mata beliau. Nah, ketika itu beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian tersebut. Maka setelah diceritakan sama Sayyidina Utsman, Nabi beliau berkata, niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin seperti Sayyidina Utsman bin Affan itu lebih baik daripada amalnya. Maknanya kamu wahai Utsman, kamu tetap mendapatkan pahala sedekah air kepada orang-orang yang sedang kekeringan. Walaupun realitanya kamu tidak sampai sedekah, tapi karena sudah dijual sama orang lain, kamu telat membelinya dan hati kamu sedih, kamu tetap mendapatkan pahala ngasih air kepada orang yang kekeringan. Jadi niat itu lebih baik dari apa nih? Dari amalnya. Maknanya seperti itu. Kalau sudah punya niatan mau diwujudkan ternyata ada udzur, tidak usah gelo. Ya gelo tidak apa-apa, tapi tidak usah bingung, tetap mendapatkan pahalanya. Nah, tetap mendapatkan pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menjelaskan seperti itu. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, ini hadis selanjutnya. Pernah suatu saat beberapa orang-orang fakir datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang fakir yang makannya susah, yang kehidupannya susah, mereka datang kepada Nabi kemudian mengeluh kepada Nabi. Mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bi ujur. Orang-orang yang kaya wahai Rasulullah, mereka pergi menghadap kepada Allah kelak membawa pahala-pahala yang banyak. Mereka ngerjakan sholat, kami juga ngerjakan sholat. Kata para sahabat yang miskin ini, mereka mengerjakan puasa, kami juga mengerjakan puasa. Tapi ya Rasulullah, mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Mereka berhaji, kami tidak bisa berhaji. Mereka berjihad, kami tidak bisa berjihad. Berarti mereka pahalanya lebih banyak daripada kami. Kata siapa ini? Orang-orang miskin ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba diperhatikan. Ternyata orang-orang fakir di zaman Nabi ini kok orang-orang soleh. Mereka datang kepada Nabi sambat. Niki lah sambat niki. Cuma sambatnya sambat masalah apa niki? Ketinggalan pahala daripada orang yang kaya. Mereka tidak sambat, tidak bisa makan, enggak.
Mereka tidak sambat, tidak bisa beli pakaian baru, tidak. Mereka tidak sambat, hidupnya susah, tidak. Tapi mereka datang kepada Nabi, yang mereka adukan sama Nabi, yang mereka sambat kepada Nabi, napa niku? Orang-orang kaya pahalanya lebih banyak. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Mereka berjihad, kami tidak bisa berjihad. Mereka haji, kami tidak bisa napa? Haji. Berarti niki orang miskinnya niki luar biasa napa mboten niki? Luar biasa napa mboten niki? Niki teng mriki wonten mboten niki tiyang fakir model kayak gini niki? Niku sedihnya bukan karena tidak bisa makan, sedihnya karena ketinggalan apa niki? Pahala. Masya Allah. Maka ketika itu Nabi SAW beliau bersabda, iya. Nabi beliau mengatakan di dalam sabdanya, iya, ada beberapa amalan yang kalau kalian kerjakan, maka kalian akan menyusul derajatnya mereka, orang-orang yang kaya. Kalian akan menyusul derajatnya mereka, orang-orang yang kaya. Ini orang-orang miskin pada penasaran, apa ya Rasulullah? Setiap ba'da sholat kalian baca subhanallah 33 kali. Kemudian membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian membaca Allahu Akbar takbir sebanyak 33 kali. Ini kalau kalian amalkan, kalian bisa nyusul derajatnya mereka, kata Nabi SAW. Ternyata ngapunten, cara mendapatkan pahala orang yang miskin untuk mendapatkan pahala sedekah ternyata ada caranya. Iya. Nabi katakan di dalam sabda yang lain, inna likulli tasbihatin shadaqah wa likulli tahmidatin shadaqah wa likulli tahlilatin shadaqah wa likulli takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Nabi katakan orang itu kalau mengucap tasbih subhanallah, lisan mengucap subhanallah, hatinya dipenuhi mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, maka setiap ucapan subhanallah nilainya sedekah. Setiap kali seseorang niku mengucap alhamdulillah, ya, setiap kali orang mengucap napa? Alhamdulillah, lisan mengucap alhamdulillah, hatinya dipenuhi bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu juga nilainya napa? Sedekah. Takbir juga sedekah, Allahu Akbar juga sedekah. Tahlil, lisan mengucap la ilaha illallah, hatinya mentauhidkan atau mengisahkan Allah Ta'ala, itu juga nilainya sedekah. Kalau ada orang ninggalkan ibadah, terus kita datang sama dia, Pak, kok ninggalkan ibadah, kenapa? Sholat niku hukumnya wajib, sholat niku yang jadikan jenengan hidupnya bejo dunia lan bejo akhirat. Amar ma'ruf, merintah orang berbuat baik, niku juga napa niku? Sedekah. Nahi mungkar, ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat napa? Maksiat. Kita datang sama dia, nyuwun sewu Pak, jenengan kok napa niki maksiatnya napa? Nah, kok mendem napa jenengan niki? Kok mabuk kenapa jenengan Pak? Hati-hati Pak, setetes khamr itu kalau masuk ke dalam perut 40 tahun sholatnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Dan jenengan sak liter berapa tetes jenengan? Nah, kita bilang seperti itu. Nahi mungkar itu juga nilainya apa niku? Sedekah. Niki masya Allah, Gusti Allah Ta'ala niku rahmatnya luar biasa. Yang tidak mampu sedekah dengan harta, ternyata ada cara-cara lain untuk mendapatkan pahala apa? Pahala sedekah. Haji umroh juga sama. Orang haji sama umroh itu butuh biaya apa mboten? Butuh biaya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji niku diwajibkan sama Allah Ta'ala man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Tidak mampu tidak wajib. Nyuwun sewu, sekarang kalau haji niku reguler berapa itu? 50 juta nggih. Wis anggap aja 50 juta. Niku masih berapa tahun lagi niku? Lebih Pak, 30 tahun. Iya. 30 tahun lagi berangkatnya niku. Niku lah biaya. Iya. Kalau mau haji langsung furoda misalnya,
300 sampai 400 juta, lebih besar lagi biayanya. Orang umroh minimal mungkin 20 juta, butuh biaya dan lain sebagainya. Tidak setiap orang mampu, tapi subhanallah banyak Allah Ta'ala jadikan suatu amalan yang kalau kita kerjakan pahalanya seperti haji. Banyak nih ya, sama kayak tadi, tidak mampu sedekah, ada amalan yang pahalanya seperti apa? Sedekah. Tasbih itu ya sedekah, tahmid niku ya sedekah, takbir niku ya sedekah, aman ma'ruf nahi mungkar niku juga sedekah. Begitu juga ada juga amalan yang kalau jenengan kerjakan niku juga mendapatkan pahala haji. Di antaranya, nah ya niki di antaranya, kalau jenengan niki ahli subuhan ting masjid napa mboten? Nah, ahli subuhan ting masjid napa mboten niki? Nah, niki kalau ahli subuhan ting masjid ada satu amalan, kalau selesai salam, ya kalau selesai salam sudah duduk di tempatnya masing-masing, duduk di tempat sholatnya, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan ngobrol-ngobrol, baca Quran, napa baca wirid, napa baca zikir, napa tafakur misalnya. Tidak apa-apa niku, tafakur niku juga ibadah. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Nah, sampai terbitnya napa? Matahari. Setelah terbitnya matahari jangan kemerungsung dulu. Ya, jangan napa? Kemerungsung, duduk sejenak, nunggu 16 menit kemudian. Nah, nunggu 16 menit kemudian, wah ini kok tambah lama ini. Nah, ini sudah nunggu ini sudah lama kok tambah 16 menit. Nah, jenengan kan duduk nantilah dapat pahala haji, ketimbang jenengan bayar mahal, jenengan tidak mampu, tidak dapat jenengan. Ya, sudah duduk yang anteng, nunggu 16 menit. Misal terbit matahari jam 5:15, maka setengah 6 jenengan bangun, jenengan kerjakan sholat napa niku? Sunnatul Isyraq. Nah niku sunnatul Isyraq niku dikerjakan terbitnya matahari ditambah 16 menit. Loh kenapa kok ditambah 16 menit? Nyuwun sewu. Niku kalau sudah terbit matahari hatta tartafi'a qadra rumhin, itulah tidak boleh sholat. Ya, orang niku setelah sholat subuh sampai matahari terbit seukuran tombak niku lah haram napa niku? Sholat. Lah terbit seukuran tombak niku terbitnya matahari ditambah 16 menit. Niku terbit niku matahari seukuran tombak niku. Lah kalau sudah tambah 16 menit, misalnya tadi jam 5:15 tulu terbit matahari, tambah 16 menit kemudian setengah 6, jenengan bangun, jenengan kerjakan sholat sunnah isyraq. Maka kata Nabi, falahu, bagi orang tersebut haji dan umrah tamatain, mendapatkan pahala haji dan juga mendapatkan pahala umrah sempurna. Masya Allah. Padahal bondonya mong napa niku? Duduk anteng di masjid maos Quran. Nanti kalau sudah terbit matahari tunggu sampai naik seukuran tombak yaitu 16 menit. Setelah itu sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Niku pahalanya haji dan umrah. Nah, ternyata ada kan amalan yang orang tidak mampu haji, ternyata ada amalan yang pahalanya seperti haji. Ya ini dikerjakan. Ya, ini yang pertama niki. Ada juga yang kedua, amalan yang pahalanya sama seperti haji. Apa itu? Nabi SAW beliau bersabda, "Man ghada ila masjidin la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allim kana lahu ajrul hajjati tamah hajjatuhu." Nabi beliau mengatakan, orang niku kalau berjalan menuju ke dalam masjid tidak ada tujuan kecuali mau belajar kebaikan atau mengajar kebaikan. Orang berjalan ke masjid dari rumah, jalan kaki nopo naik kendaraan buatan nopo-nopo, dia ke masjid dari rumahnya. Setelah sampai di masjid, tujuannya dia tidak ada tujuan lain kecuali nopo, mau belajar kebaikan. Ternyata di masjid ada majelis taklim kayak sekarang nih, ada pengen belajar kebaikan, au yu'allim, atau ingin mengajar, berarti yang belajar dan juga yang mengajar. Nabi katakan, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala haji dengan haji yang sempurna. Itu orang mendapatkan pahala dengan haji yang nopo? Sempurna. Niki ngapunten, kalau jenengan duduk nyantai, ya selonjor
ya ada wedang, ya ada napa niki salak, ya ada makanan, ya sambil mijet-mijet dengkul misalnya, ya nyantai. Tapi kalau datang ke masjid niku tujuan mau belajar suatu hal yang baik, kepingin belajar suatu perkara yang baik, maka Nabi katakan bagi orang tersebut mendapatkan pahala haji dengan haji yang napa sempurna. Lah niku bejo sangat napa mboten niku? Nah niku nek ndak hadir niku rugi besar napa mboten niku? Rugi. Niki yang ndak mampu haji ya kerjakan hal-hal kayak gini. Yang tidak mampu haji kerjakan perkara-perkara kayak gini. Kenapa? Fadilahnya sama seperti pergi haji, cuma ngapunten, jangan sampai setelah pulang dari pengajian di masjid ngakunya Pak Haji. Nah, jangan niki. Jenengan sinten? Nggih kula Hajah Sumiati misalnya. Loh jenengan hajinya kapan? Saya belum pernah haji, cuma datang ke masjid pengawasan. Ya mboten niku haji belum. Tapi kalau pahala haji insya Allah dikasih. Tapi kalau hajinya sudah haji napa dereng nih? Ya dereng. Nanti kalau mampu haji ya wajib untuk pergi haji. Tapi kalau tidak mampu sudah mendapatkan pahalanya. Jadi masya Allah umat Kanjeng Nabi ini kathah sangat diparingi kemudahan. Ya cuma tinggal satu, mau napa mboten? Mau ngerjakan napa mboten? Tidak mampu sedekah ada cara yang lain. Tidak mampu dapat fadilahnya haji umroh ada cara yang lain. Pertanyaannya cuma satu, mau dapat ganjarannya apa tidak? Kalau mau ya kerjakan amalan-amalan yang fadilahnya seperti itu. Kathah sebenarnya berkenaan masalah amal-amalan yang pahalanya seperti haji ini banyak sekali. Ini diantaranya tadi itu. Ya, jadi setelah sholat subuh jangan langsung bergegas, tapi duduk di masjid baca Al-Quran, zikir kepada Allah Ta'ala sampai terbitnya matahari, ditambah lagi waktu berapa menit tadi? 16 menit. Setelah 16 menit bangun ngerjakan sholat sunnah isyraq. Setelah 2 rakaat sholat sunnah isyraq mau langsung pulang tidak apa-apa, maka dia pulang mendapatkan pahala haji dengan haji yang sempurna kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kira-kira bejo napa mboten niku? Nah, bejo napa mboten niku kira-kira diamalkan napa cuma pun napa ucapan masuk kuping kanan keluar napa niku? Ya keluarnya kuping kanan juga ini. Napa pripun niki? Nah, mugi-mugi saged diamalkan niki. Ya mugi-mugi saged diamalkan. Nah, gitu. Ini beberapa hadits-haditsnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Nabi itu banyak sekali dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini masih ada waktu berapa menit nih, Pak? Nah, 8 menit. Ya. Teringat ada satu nasihat. Ya, nasihat daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ya. Beliau pernah suatu saat didatangi sama seorang laki-laki. Niki laki-laki ahli maksiat. Datang kepada Ibrahim bin Adham mau minta nasihat. Mungkin kalau dengar nasihat ninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Sayyidina Ibrahim bin Adham beliau bilang, "Wahai orang yang suka maksiat, tak kasih kamu 5 nasihat. Niki kalau kamu bisa mengerjakan salah satunya, kamu boleh maksiat kepada Allah Ta'ala." Ada 5 kata beliau. Kalau kamu bisa mengerjakan salah satunya, kamu bebas, free maksiat kepada Allah Ta'ala. Wah niki mbok menawa ada yang bisa mengerjakan free maksiat loh niki Pak. Ya free napa? Free maksiat. Ini orang penasaran, apa wahai Ibrahim bin Adham? Beliau bilang, in asaitallah fala ta'kul rizqah. Yang pertama kata beliau, kalau kamu mau maksiat kepada Allah silahkan, tidak apa-apa. Kamu mau berzina silahkan, tapi syaratnya satu, jangan makan rezekinya Allah Ta'ala. Jangan makan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kira-kira mampu napa mboten niki? Ya berarti tidak makan, tidak minum, tidak napas kalau perlu. Udara juga rezeki dari Allah Ta'ala ini. Ya. Kalau kamu mau maksiat kepada Allah silahkan, tapi syaratnya satu, jangan makan rezekinya Allah. Ini orang dia bilang, wah Ibrahim bin Adham, mana mungkin saya bisa ngerjakan? Setiap yang saya makan itu semua rezekinya Allah Ta'ala. Ibrahim bin Adham beliau bilang, loh kamu ini kok kurang ajar.
kamu sudah dikasih makan sama Allah kok malah kamu kurang ajar kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus beliau bilang, ya sudah yang kedua, mungkin kamu bisa ngerjakan yang kedua. Napa wahai Ibrahim bin Adham? Kalau kamu mau maksiat kepada Allah silahkan, bebas, tapi syaratnya satu, ya, jangan tinggal di tanahnya Allah. Jangan tinggal di tanahnya Allah. Lah kira-kira saged napa mboten niki? Lah kula jenengan mau jalan kemanapun juga semua punyanya siapa ini? Kamu kalau mau maksiat kepada Allah silahkan, tapi syaratnya satu, jangan tinggal di tanahnya Allah, jangan tinggal di buminya Allah. Wahai Ibrahim bin Adham, nyuwun sewu, lah saya mau tinggal di mana? Lu segala sesuatu punyanya Allah. Lah kamu kok kurang ajar, wis numpang kok malah maksiat, wis numpang kok kenapa maksiat, lah kurang ajar kamu niku. Ini orang terpukul ini, ya. Maka yang kita itu diperintahkan sering-sering duduk sama orang soleh, biar hatinya selalu napa nih, diantemi terus nih, ben ndak maksiat kepada Allah Taala nih. Ya, ya sudah kata beliau. Yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, napa yang ketiga wahai Ibrahim bin Adham? Kalau kamu mau maksiat kepada Allah silahkan, tapi syaratnya satu, cari tempat sembunyi kamu di suatu tempat yang Allah tidak ngelihat kamu bermaksiat. Delio kamu, sembunyi kamu di dalam suatu tempat yang Allah tidak napa nih, Allah tidak ngelihat. Kalau jenengan masuk jeding, masuk kamar mandi, pintu napa nih, tutup, ventilasi diapakan nih, tutup, lampu diapakan nih, matii. Orang-orang mungkin tidak tahu apa yang dikerjakan di dalam kamar mandi, tapi Allah tahu napa mboten. Kamar mandi tutup, ventilasi tutup, lampu matikan, gali lubang di dalam kamar mandi 7 meter. Setelah masuk ditutup, dicor, maksiat di dalam. Orang tidak ada yang tahu, Allah tahu napa mboten. Mana ada tempat yang Allah tidak ngelihat, ada napa mboten? Tidak ada. Ini orang bilang, wahai Ibrahim bin Adham, ngapunten niki kok tambah parah niki. Ya mana ada tempat yang saya tidak dilihat sama Allah Ta'ala. Lah kamu ini kok dableknya parah. Wis kamu itu dikasih makan sama Allah, kamu numpang di tempatnya Allah, kamu selalu dilihat sama Allah, kok lancang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Berarti kamu kurang ajar, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Ini orang mulai mikir dia, ya. Yang keempat kata beliau, ya, kamu kalau mau maksiat kepada Allah silahkan, tapi syaratnya satu, nanti kalau Israel datang, nah, Israel niku datang mau napa niku, silaturahim nih, anjir silaturahim, tapi kan tujuannya mau napa niku, nyabut nyawa. Nanti kalau Israel datang, coba kamu katakan sama dia, ngapunten Pak Israel, besok lusa rumiyin pripun niki, napa besok mawon pripun niki, saged napa mboten? Saya tak tobat dulu, saya tak beramal soleh dulu, saya tak kata-kata sedekah dulu. Kira-kira saged napa mboten? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa diajukan walaupun beberapa saat, atau diakhirkan walaupun beberapa saat. Tidak bisa. Saya Ibrahim bin Adham, lah kamu sudah tidak bisa kok masih berani maksiat kamu. Israel kalau datang kamu tidak bisa napa niku kompromi, tidak bisa minta diundur. Lah kenapa kok kamu berani maksiat kepada Allah? Apa tidak takut pertengahan maksiat tiba-tiba napa niku mati? Ya, ini orang mikir, aduh, la ilaha illallah, kata ini orang ini. Ya sudah, yang kelima kata Ibrahim bin Adham, nanti kalau kamu maksiat silahkan, tapi syaratnya satu, nanti kalau kamu sudah mati, dan nanti ketika Allah sudah membangkitkan para manusia di hari kebangkitan, nanti ketika malaikat Zabaniyah niku sinten? Zabaniyah niku malaikat yang napa niku? Zabaniyah niku napa? Al-gujo-nya neraka. Zabaniyah niku al-gujone napa? Neraka. Kalau malaikat Malik niku harisun nar,
Malaikat Malik niku cuma menjaga neraka, tapi al-gojo di dalam neraka niku namanya malaikat napa? Zabaniyah. Jumlahnya 19. Seperti hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Zabaniyah cuma jumlahnya 19. Lah penduduk neraka jumlahnya pinten niki? Pinten? 15 nyampe mboten niku. Lah kok 15? Penduduk neraka jumlahnya miliaran, triliunan lebih niku. Tapi ternyata Zabaniyahnya cuma berapa nih? Oh, alhamdulillah, berarti nanti antrinya cukup panjang. Nah, bukan antrinya cukup panjang. Zabaniyah benar 19, tapi setiap satu Zabaniyah itu punya pasukan yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali siapa? Allah Ta'ala. Saking apa nih? Saking banyaknya. Ibu-ibu nanti bilang, kalau kamu mau maksiat silahkan, tapi nanti kalau Zabaniyah nyeret kamu masuk ke dalam neraka, coba tangannya kamu ginikan. Niki apa niki? Singkirkan apa nyamprikkan nih? Napa niki? Nanti kalau Zabaniyah nyeret kamu, coba tangannya kamu napa niki, Pak? Nyampluk nggih. Coba kamu pukul tangannya, sampluan tangannya. Ya, kemudian lekas kamu bangun, lari masuk ke dalam surga. Biar tidak diseret masuk neraka. Lah kira-kira sakit napa mboten? Nah niki senes dagelan niki. Nah niki akhirat kok dagelan niki, bukan Tom Jerry kejar-kejaran niki. Niki nek Zabaniyah sudah nyeret, siapa yang bisa lepas? Siapa yang bisa lari daripada Zabaniyah? Tidak ada. Ini orang bilang, wahai Ibrahim bin Adham, bagaimana mampu kalau Zabaniyah nyeret saya tidak mungkin bisa lepas daripada seretannya. Ya sudah, kenapa kok masih berani maksiat kepada Allah Ta'ala? Kamu sudah makan rezekinya Allah, kamu sudah diopeni sama Allah Ta'ala, tinggal di rumah di tempatnya Allah Ta'ala, kamu selalu dilihat sama Allah Ta'ala. Israel kalau datang kamu tidak bisa kompromi, malaikat Zabaniyah kalau nyeret kamu tidak bisa melepasnya. Loh kenapa kok kamu berani maksiat kepada Allah Ta'ala? Ternyata 5 nasihat itu betul-betul membekas di dalam hati orang tersebut. Itu orang dia pulang, dia tobat kepada Allah Ta'ala, sampai akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Gitu, kita nih diperintahkan sering duduk sama orang-orang yang soleh, sering duduk sama orang-orang yang ucapannya banyak hikmah, supaya apa? Supaya hati ini kalau jenengan tentrem, jadi orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Mungkin insya Allah berkat pengajian-pengajian yang ada di Masjid Al-Iqbal, Allah Ta'ala jadikan kalau jenengan sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan ilmu yang manfaat. Hati ini kulon jenengan diberi cahaya sama Allah Ta'ala, dijadikan hidupnya kulon jenengan hidup yang penuh dengan ketaatan, dan mungkin nanti insya Allah dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.